Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Andri Hikmawan. Hari ini akan mempresentasikan tentang metode riset. Pengertian riset. Riset adalah pengamatan terhadap fakta, identifikasi atas masalah, dan usaha untuk menjawab masalah dengan menggunakan pengetahuan merupakan efisiensi dari kegiatan riset. Oleh karena itu, riset dapat disebut sebagai suatu usaha yang sistematis yang mengatur dan menyelidiki masalah-masalah serta menjawab pertanyaan yang muncul yang terkait dengan fakta, fenomena, atau gejala dari masalah tersebut. Motivasi dan tujuan riset. Motivasi merupakan sesuatu yang timbul dari dalam diri seseorang untuk mencapai tujuan yang dia inginkan. Motivasi seseorang melakukan riset boleh jadi merupakan keinginan yang timbul dari dalam dirinya untuk memecahkan masalah maupun persoalan yang ada. Adapun tujuan umum seseorang melakukan riset adalah mengetahui jawaban dari masalah ataupun persoalan tersebut. Banyak literatur menjelaskan bahwa motivasi dan tujuan riset secara umum pada dasarnya sama, yakni riset pada prinsipnya ditimbulkan oleh dua sisi yang saling terkait. Manfaat dan pentingnya riset. Manfaat adalah kontribusi hasil yang diperoleh dari mengerjakan sesuatu. Manfaat riset mengungkapkan harapan tentang apa saja hasil atau kontribusi atau sumbangan yang dapat diperoleh dari riset tersebut dan yang mungkin dapat menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam riset akuntansi keberlakuan. Beberapa manfaat dan pentingnya riset mengenai hal tersebut. Yang pertama, memberikan gambaran terkini atau state of the art terhadap minat khusus dalam bidang baru yang ingin diperkenalkan. Yang kedua, membantu mengidentifikasi kesenjangan atau gap riset. Yang ketiga, untuk meninjau dengan membandingkan dan membedakan kegiatan riset melalui sub-bidang akuntansi seperti akuntansi keuangan, audit akuntansi manajemen, sistem informasi akuntansi, pasar modal maupun perpajakan. Memahami replikasi. Salah satu strategi dalam melakukan riset adalah melakukan replikasi. Replikasi merupakan gabungan dari kata duplikasi dan repetisi. Replikasi adalah pengulangan suatu studi atau riset yang dilakukan secara sengaja pada umumnya. Hal ini dilakukan dengan menggunakan prosedur-prosedur yang sama dengan riset terdahulu, tetapi menggunakan subjek yang berbeda. Replika juga dapat dikatakan merupakan suatu usaha untuk meriset ulang riset-riset terdahulu. Dalam riset keberlakuan, peneliti biasanya tidak mampu menyampingkan pengalamannya yang bersentuhan dengan ilmu eksakta. Riset-riset penting biasanya selalu direplikasi sebelum mereka menemukan temuan yang dapat diterima masyarakat ilmiah. Oleh karena itu, dapat beberapa alasan logis kita harus melakukan replikasi. Menguji temuan umum riset. Riset yang dilaporkan biasa menghasilkan temuan dan bukti yang baru atau temuan riset yang berbeda dengan riset sebelumnya atau bertentangan dengan teori-teori yang berterima umum. Banyaknya riset replikasi tentunya sangat bermanfaat karena temuan riset tersebut dapat membantu mengkonfirmasikan bukti-bukti baru dari riset. Jika didukung oleh replikasi, riset seringkali merintis area penyelidikan baru yang mempunyai dampak utama terhadap perkembangan praktik di bidang keberlakuan. Mengisi validitas temuan riset dengan populasi berbeda. Masalah utama riset keberlakuan adalah kecilnya jumlah sampel yang direpresentasikan dalam populasi. Tanpa replikasi, penelitian tidak mampu menentukan derajat temuan yang muncul dari populasi riset yang berbeda. Oleh karena itu, replikasi memberikan suatu alat yang sangat bernilai kepada peneliti untuk menentukan derajat tingkat temuan riset yang dapat digeneralisasi dengan populasi yang sama. Selanjutnya, pemilihan data atau sampel riset. Yang pertama, populasi. Ide dasar dalam pengambilan sampel adalah memilih sebagian elemen di dalam suatu populasi di mana peneliti dapat menarik kesimpulan tentang seluruh populasi. Elemen populasi merupakan subjek berdasarkan pengukuran yang diambil dan juga merupakan
unit studi populasi sendiri. Yang kedua, sampel riset. Sampel merupakan bagian dari jumlah maupun karakteristik yang dimiliki oleh populasi dan dipilih secara hati-hati dan populasi tersebut ketika peneliti melakukan penarikan sampel. Peneliti tentu tertarik dalam mengestimasi satu atau lebih nilai-nilai populasi atas menguji satu atau lebih hipotesis statistik. Teknik pengambilan sampel. Yang pertama, pengambilan sampel riset dengan biaya yang murah. Yang kedua, kurasi hasil yang lebih baik. Yang ketiga, kecepatan pengumpulan data. Yang keempat, ketersediaan elemen-elemen populasi. Yang kelima, sumber dan metode pengumpulan data. Validitas dan keandalan. Terdapat dua hal penting yang berhubungan dengan riset perilaku. Yang pertama adalah yang diukur berkaitan dengan hal-hal yang salah atau validitas, dan yang kedua adalah yang diukur berkaitan dengan hal-hal yang tidak representatif atau keandalan. Validitas isi atau content validity merupakan pokok pertimbangan untuk setiap pertanyaan yang diajukan dan diukur dalam istilah-istilah yang dihubungkan dengan relevansi terhadap konsep yang diukur. Yang kedua, keandalan. Suatu instrumen alat ukur yang andal akan menghasilkan alat ukur yang stabil di setiap waktu. Aspek nilai lain keandalan adalah akurasi dari instrumen pengukuran. Sekian presentasi saya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.